Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, hari-hari ini beberapa hari tidak sempat membuat podcast ya. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa merutinkan kembali ya untuk membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua di dalam menjalani kehidupan ya, khususnya berkenaan dengan kesehatan, berkenaan dengan bagaimana menyikapi situasi-situasi akhir-akhir ini ya. Banyak hal yang hari ini menjadi pemberitaan di berbagai mass media ya, baik itu berita tentang IKN yang beberapa hari yang lalu ya, Presiden Joko Widodo ya membawa para influencer ya, ke IKN dan tentu menuai banyak kritik, walaupun juga tentu yang pasti ya para influencer ini yang akan memuji ya. Ya bagaimana tidak memuji ya, orang diajak jalan-jalan ya, dan kita ini kadang-kadang cukup dengan diajak jalan-jalan dengan segera ya kita langsung memberikan pujian ya. Peristiwa yang lain yang hari ini kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, dengan gugurnya para pemimpin Hamas ya, masih belum ada komentar dari Israel dan sekutunya Amerika ya. Jadi ini tentu saja menimbulkan banyak spekulasi ya, apakah konflik Palestina ini, konflik Israel Palestina ini makin membara atau justru makin mereda ya dengan terbunuhnya atau dengan tewasnya pemimpin Hamas yang baru sekitar 2 minggu bertemu dengan mantan wapres 2 kali ya, Bapak Yusuf Kala ya. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini akan justru membangkitkan perlawanan-perlawanan baru dan juga tentu perlawanan-perlawanan yang makin menyeluruh ya. Karena ya kita sudah bisa melihat bagaimana perjuangan Palestina ini kan sudah bertahun-tahun ya. Jadi sepertinya meninggalnya pemimpin itu bukan menjadi peredup untuk perjuangan Palestina, tetapi justru meningkatkan perjuangan yang lebih ya, baik perjuangan secara perang ya maupun juga perjuangan secara diplomasi ya. Berita yang lain lagi ya tentang situasi yang presiden lagi ya, tinggal beberapa saat lagi masa jadi presidennya selesai ya, ternyata masih juga menambah hutang. Jadi memang ini hobi hutang ya. Nah, dari banyak peristiwa-peristiwa hari-hari ini ya berkenaan dengan
apa itu Jokowi, apa itu influencer ya, yang bagi saya sebagai orang yang menekuni bidang pendidikan, yang selalu mencoba untuk membangun ya sumber daya manusia ini supaya menjadi sumber daya yang tangguh, yang berpikir juga lebih jauh ya, tidak berpikir hari ini ya. Namun kita hari-hari ini kita memang dihadapkan dengan situasi di mana yaitu dicontohkan oleh pemimpinnya ya, terutama pemimpin tertingginya gitu ya. Apakah ini menjadi gejala yang dunia atau hanya di Indonesia gitu ya? Tetapi nampaknya kita ini hari-hari ini memang kalau kita berpikir secara substansial ya, kita sedang menghadapi sebuah tantangan kehidupan yang yang secara mentalitas itu adalah mentalitas instan ya, mentalitas pragmatisme yang berlebihan ya. Orang memang harus pragmatis ya, tetapi sesuatu yang berlebihan saya kira hari-hari ini kita sudah sangat berlebihan ya, sehingga banyak sekali dimensi-dimensi proses berpikir jangka panjang itu banyak sekali tidak dilakukan ya. Bahkan juga berpikir secara berencana ya, terencana dengan baik ya. Kita presiden membangun IKN itu sama sekali tidak ada dalam visi misi jadi presiden, tapi toh dilaksanakan juga ya. Sudah pasti perencanaan ya nol besar ya. Jadi sepertinya membangun tidak dasarkan dengan teori-teori ilmiah, tetapi ya, berdasarkan insting semata yang kadang-kadang kita berpikir negatifnya ya, semuanya hanya untuk mencari popularitas, mencari kehebohan-kehebohan sana sini yang jangka panjangnya sama sekali tidak dipikirkan ya. Tentu kita sebagai warga negara tidak berharap ya apa yang dibangun ini menjadi mangkrak ya, menjadi ya kuburan ya, menjadi apa istilahnya monumen-monumen yang tidak berlanjut ya. Karena segala sesuatu kalau tidak diperencanakan dengan baik ya, angka keberlanjutannya itu agak dipertanyakan ya. Jadi kalau saya mencoba melihat benang merahnya ya hari-hari ini kita memang dihadapkan dengan satu mentalitas generasi kita yang itu juga karena dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita yang semuanya berpikir serba instan ya. Sebagai tenaga pengajar yang tidak pendek ya, mengalami mendidik ya mahasiswa ya, mahasiswa hari-hari ini juga tidak terlepas dari mental-mental instan tadi ya. Semuanya serba glamor, semuanya serba seremonial gitu ya. Kita istilahnya obral nilai gitu ya. Jadi dan kita yang ada di barisan tenaga pengajar ini pun juga akhirnya harus menelan pil pahit gitu ya. Jadi rasanya kita sebagai tenaga pengajar itu kemandiriannya juga makin berkurang ya. Sangat berbeda sekali dengan era di mana waktu itu saya jadi mahasiswa ya, atau juga saya juga sudah jadi pengajar, tetapi di awal-awal mengajar ya katakanlah 10 tahun sebelum hari ini ya, itu proses
pengajaran itu masih betul-betul diperhatikan ya. Hari-hari ini kita semuanya serba penuh dengan rekayasa gitu ya, sehingga kadang-kadang apakah itu demi akreditasi ya, kemudian banyak proses yang dinafikan gitu ya. Pengalaman saya menjadi mahasiswa di terakhir ini ya, itu pun terjadi gitu ya. Banyak sekali perguruan tinggi yang sesungguhnya belum siap untuk membuat sebuah prodi baru ya, dipaksa untuk bikin prodi baru ya, dipaksa untuk akreditasi supaya nilainya bagus, tapi kemudian proses itu betul-betul memprihatinkan gitu ya. Ya, itulah yang terjadi hari-hari ini ya. Kita dinina bubukkan dengan kemewahan-kemewahan semu, kemewahan-kemewahan yang sesungguhnya kosong ya. Tentu ketika melihat perkembangan hari ini ya, kadang-kadang menimbulkan rasa pesimisme gitu ya. Tetapi konon ya, sebagai pengajar kita juga harus terus membangkitkan optimisme gitu ya. Nah, antara pesimisme dan optimisme memang ya terus harus kita sampaikan gitu ya. Ya, kalau kita melihat dari perkembangan ya, yang membangun optimisme tentu ya ada ya, tetapi rasa-rasanya gitu ya, saya kok melihat ya dunia ini hari ini ya, dunia di hari ini gitu ya, itu lebih lebih cenderung pada hal-hal yang agak pesimis gitu ya, untuk membangkitkan kembali ya. Tentu dalam konteks siklus kehidupan ya, orang bilang ada pasang, ada surut ya, ada naik, ada turun ya. Ya tentu kita berharap ya hari ini itu sudahlah cukup pada kurva yang paling bawah gitu ya, sehingga sudah waktunya kita bangkit kembali ya. Istilahnya keterpurukan yang sempurna gitu ya, jadi kejahatan yang sempurna gitu ya. Dan ketika itu sudah mencapai kesempurnaan, tentu sesuai dengan orang bilang, kalau bahasa agama ya sunatullah ya, bahasa lainnya itu hukum alam gitu ya. Jadi kalau sudah sangat terpuruk itu yang ada pasti adalah kebangkitan ya. Nah, tanda-tanda kebangkitan itu ya ada gitu ya. Dan tentu kita dalam konteks beragama ya, kita terus berdoa untuk terus membuat optimisme itu tetap menyala gitu ya, di tengah-tengah